Perkenalkan, nama saya Made Sabda Ariel Putra, di Mahir 133 kelas 3. Jadi saya akan mempresentasikan tugas UTS Arsitektur Nusantara. Topik 1, Arsitektur Tradisional Nusantara menurut Marcus Aurelius Polio. Katakan bahwa suatu karya yang memenuhi syarat firmitas, utilitas, dan pernutas. Berikutnya konsep arsitektur tradisional Nusantara berasal dari kondisi lingkungan alam di Nusantara yang beriklim tropis, kemudian menjadi filosofi, kekuatan, politik, dan kepercayaan, dan diolah menjadi karya arsitektur berupa rumah tinggal, tempat ibadah, candi, ruang komunal, dan lainnya. Berikutnya kemiripan arsitektur tradisional Nusantara. India mirip dengan candi Jiwa di Jawa, yang di Nepal mirip dengan candi dengan beberapa tumpeng yang ada di Bali, di Afrika, dan Irian. Rumah tradisional mirip karena berbentuk kerucut. Yang terakhir ada piramid, peradaban Maya Inca mirip dengan candi suku Yatam. Selanjutnya, pola pemukiman tipe arsitektur rumah tinggal tradisional di Nusantara letak di pedesaan, lereng, bukit atau ketinggian, aliran sungai, kanal. Berikutnya, rumah kolong atau panggung, rumah dibangun di atas tanah, rumah terapung. Topik 2, ciri-ciri arsitektur Nusantara memiliki transisi yang lebar, dominan menggunakan material kayu, memiliki panggung, mengikat sambungan bukan tali, pasak, kayu, bukan candi, mudah dibongkar, dan dipasang kembali. Berikut adalah contoh atap tradisional Bali yang menggunakan sirap atau bambu. Yang berikutnya adalah dominan menggunakan bahan kayu di kolomnya. Yang berikutnya menggunakan material alang-alang. Next. Kedua, arsitektur Bali. Macam-macam dan batasan tentang arsitektur Bali, geografis, menunjukkan pada tipe pegunungan, dataran, dan juga pantai. Di sebelah kiri ini contoh pola rumah tradisional Bali. Topik 2, periode dan waktu arsitektur Bali. Dibagi menjadi zaman prasejarah, Bali Aga, zaman Bali kuno, zaman Majapahit, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga kini. Kedua, rumah tradisional Bali dibedakan menjadi dua tipe, yaitu pola bangunan Bali Sanga, Mandala, atau pola Nata. Kedua, bangunan tipe pola pegunungan, contoh yaitu di Desa Penglipuran. Yang di kanan ini, contoh bangunan tradisional Bali terdiri dari pulau atau marajan, Bali Sekepat, Lumbung, Bali Sakenem, Pawon, Uma atau Meten, Lawang, Bali Tiang Sangong. Masih di topik 2, transformasi fungsi. Awan tilam sering menjadi pakai sebagai villa untuk mendapatkan kesan tradisional Bali sebagai pusat kesenian seperti Art Center, arena sabung ayam, dan lain-lain. Di bawah ini merupakan contohnya. Arsitektur Jawa. Arsitektur Jawa penuh dipengaruhi oleh kebudayaan India bersamaan dengan datangnya pengaruh Hindu dan Buddha terhadap kehidupan masyarakat Jawa. Next. Untuk masih topik 2, struktur candi memiliki struktur dari tanah menerus ke atas, yang dimana biasanya ditaruh patung. Next. 3 tipe rumah Jawa, rumah kampung khas Jawa, rumah Jogo, memiliki 4 yang pokok dan pendopo. Next, arsitektur Islam awal di Jawa. Salah satu peninggalan Hindu di Jawa yang dipakai tempat ibadah pada kaum Islam, dan terdapat bangunan menyerupai Balik Gurgul. Next. Masih topik 2, topik pemahaman arsitektur Nusantara, penjelasan tentang apa itu arsitektur Nusantara sudah disebutkan di awal. Berikutnya, arsitektur tradisional di Pulau Jawa. Topik 3, arsitektur Sumatera. Contoh yang pertama, makam Batu Lembah Pasemah, Sumatera Selatan, dan pemukiman Nias. Topik 3, arsitektur Sumatera, rumah Nias.
Eh, di kiri ini contoh gambarnya, biasanya terdiri dari 2 lantai dengan atap tumpang tindih, lantai atas digunakan sebagai tempat tinggal, sementara lantai bawah digunakan berbagai keperluan seperti tempat pertemuan atau penyimpanan peralatan. Yang di bawah ini contoh strukturnya, dominan bukan struktur kayu. Yang topik 3, rumah padang atau rumah gadang, atapnya seperti gunung yang bertumpang tindih, dan bawah ini contoh konstruksinya. Next, rumah Batak Toba Sumut, Sumatera Barat. Masih berbentuk kolong dengan bentuk atap seperti perahu yang memiliki filosofi sebagai masyarakat setempat. Next, uh, jenis arsitektur rumah Batak. Yang pertama Batak Kato, Batak Silabangun. Bentuknya mirip. Perbedaan yang saya lihat ini ada di panggungnya. Struktur Kalimantan. Yang pertama ini ada rumah Lamin. Memiliki panjang antara 1 sampai 200 meter, lebar 20 sampai 25 meter, dapat menampung 60 keluarga secara umum. Berikut adalah layout rumah Lamin. Pertama yang kuning ini tangganya, merah ini teras atau lamben, yang biru kamar tidurnya dibagi menjadi bilik-bilik, ini gudangnya, di penahan lubang padi seperti jenang, dan ini dapur. Struktur menggunakan kayu dan memiliki 4 kolom utama dan kolom kecil lainnya untuk penyangga dan memperkuat bangunan. Next, arsitektur Sumba. Di sini arsitektur Sumba menggunakan atap dengan material jerami. Pemasangannya dibuat rapat agar menghindari air masuk saat hujan. Uh, dan menggunakan 4 kolom inti. Next. Ini tiang panjangnya ada 4 dan rangka tiang di sekeliling bangunan. Berikutnya ada pembagian, yang merah ini adalah wilayah laki-laki, biru batas laki-laki dan perempuan, warna abu-abu tidak boleh disinggahi perempuan, yang hijau ini pintu masuk wilayah perempuan, ada yang di depan sisi kiri pintu utama dan belakang. Lebar puncak atap menggunakan rentang tangan kepala keluarga, tinggi menara atap tergantung status suku, tempat yang biru ini tempat keramat, tempat bahan makanan. Next. Arsitektur Flores, rumah adat Pembarau Niang rumahan adat Flores merupakan rumah tradisional salah satu suku Manggarai yang mempunyai bentuk seperti topi kerucut yang hanya dapat kita temui di desa Wairebo. Ada 5 level di bangunan ini. Yang pertama tenda, berfungsi sebagai bentuk aktivitas atau ruang berkumpul. Level 2 berfungsi sebagai penyimpanan makanan dan lainnya atau lobo. Lontar level 3 fungsi sebagai ruang penyimpanan biji-bijian untuk perkebunan. Yang keempat, lampirai fungsi sebagai ruang penyimpanan cadangan makanan. Hekang Code level 5 atau yang paling atas puncaknya disiapkan sebagai ruang persembahan untuk leluhur. Yang topik 5, Istana Raja Puri dan Pasar. Amal linear struktur Bali sangat berkebergantungan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Sebagai perbandingan pada pertemuan kali ini, mengambil contoh Puri di Pasar di mana di sini dijelaskan keadaan Puri yang menganut kepercayaan masyarakat Bali. Kerajaan Bali pada saat itu sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Kerajaan Kesiman contohnya, Kerajaan Kesiman sangat besar memegang perekonomian yang ada. Oleh sebab itu pada masa itu kerajaan tersebut sudah ada fasilitas jalan dan Kesiman sampai ke Kuta. Next, topik 5, Majapahit. Ini contoh gambarnya. Next, ini ada contoh master plan dari kerajaan yang terakhir di Beijing. Memiliki luas 72 hektar, 980 bangunan, dan lebih dari 8.000 ruangan, juga disebut sebagai kota terlarang. Next. Topik 5, Masjid Menara Kudus dan Istana Bahasa Paragayung.
Di mana penggunaan ini merupakan situs gabungan dari budaya Bali dan Jawa. Dilihat dari penggunaan material yang bisa lihat mungkin ciri khas Bawandungan dengan nuansa kental dengan nuansa Bali. Itu istana berikutnya istana bahasa Parangayung. Bangunan itu memiliki nuansa yang khas di mana bangunan ini atap yang bergelombang menyerupai ombak. Next. Arsitektur di Irian atau Papua. Yang pertama ada Kawari dan Honai. Memiliki bentuk atap yang kerucut, sedangkan Honai lebih agak pendek kerucutnya. Next. Ini sudah dijelaskan di awal, periode dan waktu situs Bali. Next. Topik 6, rumah adat atau tradisi Betawi. Rumah panggung, rumah jogol, rumah gudang. Krecek rumah Betawi biasanya luas, ruang keluarga bagi masyarakat Betawi bukan di dalam tapi di luar, dapur letak di belakang, bagian samping rumah Betawi biasanya terdapat area makam. Rumah Betawi yang memiliki tangga penghubung. Ada 3 tipe rumah Jawa, itu rumah kampung. Yang kedua, limasan berkembang dari rumah kampung untuk masyarakat kalangan atas dan joglo untuk bangsawan. Dan berikutnya ada 2 tipe yang dikenal juga, tipe Tajungan dan tipe Panggang. Itu tradisi Maluku, rumah Baileo, Balai di Sapora, dan rumah Sasadu di Halmahera Barat. Baileo ada sebutan untuk rumah tradisional orang Maluku, berukuran cukup luas, terdiri dari hanya satu ruangan tanpa sekat. Sasadu berasal dari kata sasa, sela, lamu atau besar, dan tatadus atau berlindung. Next. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om.